berarti kan? seorang hakim itu 11.500.000. Berarti lebih besar dari perkiraan saya kan? Lebih besar. Namun yang perlu diperhatikan, gitu kan? yang perlu Prof perhatikan, ternyata saya mohon maaf ini, guru saya sering bertemu dengan beliau di berbagai media, dan ternyata beliau tidak tahu berapa sebenarnya take home pay seorang hakim di daerah. Ini Ya, saya baru sengaja tahu. tadi mancing yang kecil saja. Saya lanjutkan. Mancing yang kecil ternyata lebih besar. Ya, artinya yang perlu kita pahami dengan kondisi hakim saat ini adalah semua kita bahwa hakim ini yang pertama, Mbak, pola mutasinya itu nasional. Jadi ada Bisa kemana saja. Kemana saja. Bisa Ya. jadi dia orang Aceh ditugaskan ke Papua. Ya. Bisa orang Papua ditugaskan ke Sulawesi. Dengan 11 juta, Interupsi, itu diketahui sejak rekrutmen atau belum? Ketika mau masuk sudah tahu mau dipindah-pindah itu enggak? ya itu harus diketahui. Ya artinya kan pilihan kan gitu. Ya benar, pilihan. Nah, mahasiswa hukum terbaik di Indonesia saat ini yang memilih menjadi hakim, yang memilih menjadi pengadil di daerah, mereka siap ditempatkan di mana saja di seluruh Indonesia dalam rangka pengabdian sebagai mahasiswa hukum terbaik. Kemudian negara memberikan jaminan-jaminan hak dasar untuk apa? Agar dia tenang dalam memeriksa perkara masyarakat. Agar dia bisa serius dalam meneliti kasus-kasus. Agar dia bisa objektif membaca alat-alat bukti dan memeriksa saksi-saksi. Bayangkan jika dengan kebutuhan yang take home pay segitu, kemudian dilempar ke berbagai daerah, di mana di situ ada kebutuhan sekolah anak, biaya makan, biaya tempat tinggal, biaya transportasi, biaya pulang kampung, biaya kesehatan, biaya keamanan, tentu nilai yang 12 tahun itu sudah tidak sesuai lagi dengan hari ini. Akhirnya yang terjadi hari ini adalah rekan-rekan kami hakim-hakim muda di daerah, banyak sekali yang konsentrasinya harusnya menerima, memeriksa, memutus perkara itu terganggu. Rata-rata hakim-hakim muda itu masa kerjanya berapa? 12 tahun atau sejak kapan itu? Hakim-hakim muda yang dimaksud itu berapa kerjanya? Yang kami, yang paling terdampak itu adalah hakim-hakim yang saat ini berada di pengadilan kelas 2 dengan masa kerja itu 0 sampai dengan 12 tahun. Dan nanti pas 12 tahun belum dirubah ini ya? Kalau saya sedikit ngomong langsung diinterupsi, saya nanti... Nah, ini kan judulnya interupsi. Judulnya interupsi. Silakan dulu. Sampai gitu. Silakan Mas. Saya bisa lanjutkan, Prof. Ya, silakan. Saya mohon izin. Jadi saya mau menjelaskan kondisi hakim-hakim. Jadi ketika hakim-hakim ini kebutuhan dasar yang sudah dijanjikan oleh konstitusi tidak diberikan oleh negara. Kita sebagai masyarakat, saya juga hakim di satu sisi saya juga anak bangsa yang punya cita-cita hakim-hakim bersih. Pengadilan-pengadilan yang cepat, sederhana, biaya ringan. Putusan-putusan yang adil. Pertanyaan saya, jika kesejahteraan hakim tidak dijamin oleh negara, akankah hadir itu pengadilan bersih? Akankah hadir hakim-hakim yang berintegritas? Jadi ini konsentrasi kami. Kenapa? Karena banyak sekali hakim-hakim muda rekan-rekan kami yang akhirnya memilih menyerah.